Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perang dagang antara Amerika Serikat versus Cina yang beranggotakan dengan Pitya Nurdianti dengan NIM 200203158, Alexandra dengan NIM 200203171, Alvira dengan NIM 200203175, Ahmad Faiz dengan NIM 200203168, Muhammad Rapli dengan NIM 200203162. Dalam pembahasan kita kali ini, kita membahas tentang konten A, latar belakang perang dagang Amerika Serikat versus Cina. Konten B, dampak perang dagang terhadap masing-masing negara. Konten C, dampak perang dagang Amerika Serikat versus Cina terhadap perdagangan dunia. Dan konten D, dampak perang dagang Amerika Serikat versus Cina bagi Indonesia. Latar belakang perang dagang Amerika Serikat versus Cina akan dijelaskan oleh kawan kita Alvira. Baik, terima kasih Faiz. Latar belakang perang dagang antara Amerika Serikat versus China bermula karena pada saat itu Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, merasa kesal dengan neraca perdagangan negaranya yang selalu tercatat defisit dengan China. Untuk itu, ia memilih langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan negaranya. Donald Trump juga memutuskan untuk menaikkan bea masuk impor panel surya dan mesin cuci yang masing-masing menjadi 30% dan 20%. Untuk impor mesin cuci dikenakan tarif sebesar 1,2 juta untuk mesin cuci rumah tangga ukuran besar per tahunnya. Dan 50% untuk mesin cuci di atas ukuran tersebut. Impor sel-sel surya dan modul dikenakan bea masuk sebesar 30% untuk tahun pertamanya, yang akan turun menjadi 15% pada tahun keempat. Solar cell kapasitas 2,5 gigawatt yang belum dirakit bebas bea impor setiap tahunnya. Sejak saat itu, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2018, perang dagang pun dimulai. Tarif protektif terhadap kedua jenis barang impor tersebut akan ditetapkan lebih tinggi di tahun pertama, dan kemudian berangsur-angsur diturunkan di tahun-tahun berikutnya. Untuk tahun pertama, besaran tarif yang ditetapkan adalah 30% untuk impor modul dan sel surya. Kemudian Donald Trump juga mengenakan tarif bea masuk untuk baja sebesar 25% dan 10% untuk aluminium. Kebijakan ini diputuskan pada bulan Maret 2018. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kita, Faiz. Oke, selanjutnya tak tinggal diam, pada 1 April 2018, Cina pun ikut menaikkan tarif produk dagang babi dan scrap aluminium mencapai 25%, dan Beijing memberlakukan tarif 15% untuk 120 komoditi Amerika Serikat. Komoditas itu seperti almond dan apel. Pada 10 April 2018, Cina akhirnya mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan atau WTO tentang tarif Trump untuk impor baja dan aluminium. Pada perang dagang pun terus berlanjut. Pada pertengahan Januari 2020, Amerika Serikat dan Cina menekan kesepakatan damai, kesepakatan dagang fase pertama. Untuk mencapai nilai kesepakatan itu, Cina dan Amerika Serikat memasang target setiap tahun. Kendati kesepakatan fase pertama sudah ditekan oleh kedua belah pihak, Amerika Serikat tetap akan mengenakan tarif atas barang impor Cina hingga ada perjanjian fase kedua. Hanya saja Amerika Serikat setuju untuk menangguhkan tarif pada sejumlah produk elektronik senilai 160 miliar dolar Amerika Serikat. Sejauh ini, Amerika Serikat dan Cina belum membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan dagang fase kedua. Trump menyatakan tak berniat membicarakan hal itu karena pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kita, Alexandra. Bagian selanjutnya adalah dampak perang dagang tersebut terhadap masing-masing negara. Yang pertama, dampak perang dagang terhadap negara Amerika Serikat.
Dampak pertama adalah dengan adanya perang dagang ini mengguncang industri manufaktur Amerika. Sektor manufaktur AS pada bulan September 2018 mengalami periode terburuk dalam 1 dekade. Para eksekutif dan ekonom menyalahkan kesalahan pada pertarungan tarif yang ketat dengan Cina. Lalu, perang dagang Trump membuat pertumbuhan PDB dan kesejahteraan Amerika Serikat mengalami penurunan walaupun neraca perdagangannya mengalami kenaikan positif. Yang terakhir adalah kenaikan tarif baja akan memberikan efek positif terhadap output dan permintaan tenaga sektor iron dan steel di Amerika Serikat. Selanjutnya, ada dampak perang dagang terhadap negara Cina. Yang pertama, perang dagang ini tentunya memberikan dampak bagi negara masing-masing. Hal ini terlihat dari jumlah ekspor Cina ke Amerika Serikat merosot pada Agustus 2019 seiring dengan jumlah pengiriman produk ke Amerika Serikat tersebut juga turun drastis. Untuk ekspor Cina ke Amerika Serikat merosot 16% secara year on year. Di sisi lain, impor Cina dari Amerika Serikat juga anjlok hingga 22,4%. Selanjutnya, perang dagang telah membuat aliran dana investasi Cina di Amerika Serikat semakin merosot, nyaris 90% sejak Donald Trump menjabat. Terakhir, dampak penurunan PDB dan kesejahteraan tertinggi dialami oleh Cina. Selain itu, neraca perdagangannya mengalami penurunan serta diperkirakan akan terjadi pembelokan perdagangan ke negara lain akibat kenaikan tarif impor ke Amerika Serikat. Sekian dampak perang dagang terhadap Amerika dan Cina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Ya, terima kasih Sandra. Di sini saya akan melanjutkan tentang dampak perang dagang Amerika Serikat versus Cina terhadap perdagangan dunia. Next. Dampak perang dagang Amerika Serikat versus Cina terhadap perdagangan dunia. Yang pertama ada dampak, yaitu dampak dari perang dagang Amerika Serikat dengan Cina mengurangi porsi perekonomian global. Akibat dari kedua negara tersebut, setidaknya berdampak ke pertumbuhan ekonomi dunia hingga 0,8%. Sementara target dari International Monetary Fund atau IMF sendiri sebesar 3,9% pada pertumbuhan ekonomi dunia. Dampak yang kedua ada permintaan global turun dan mengakibatkan volume dan harga barang-barang yang diperdagangkan secara global tertahan di level rendah. Dampak yang ketiga, IMF mengatakan dalam World Economic Outlook bahwa proyeksi menunjukkan pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 3,0%, turun dari 3,2% dalam perkiraan Juli. Ini sebagian besar karena meningkatnya dampak dari perang perdagangan Amerika Serikat dengan Cina sehingga pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Dan yang terakhir, dadanya proses perang dagang ini timbul retalisasi dan lain-lain. Artinya maksimal pertumbuhannya hanya bisa sampai 3,1%. Sekian penjelasan dari saya tentang dampak perang dagang Amerika Serikat versus Cina terhadap perdagangan dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kita, Pitia. Selanjutnya ada dampak perang dagang Amerika Serikat versus Cina bagi Indonesia. Dampak perang dagang Amerika Serikat versus Cina bagi Indonesia yang pertama itu ada ekspor Indonesia tertekan. Perang dagang yang terjadi makin mempersulit Indonesia untuk melakukan ekspor. Sebab ketika perang dagang terjadi, negara itu akan mengurangi produksi yang berdampak di Indonesia selaku eksportir bahan baku. Eskalasi perang dagang akan mempersulit Indonesia mendorong ekspor. Poin kedua, terjadinya trade diversion yang bisa dimaksimalkan Indonesia. Karena persaingan pasar akibat perang dagang itu akan terjadi trade diversion. Hal ini terjadi akibat adanya intensif penurunan tarif. Misalnya, Indonesia yang sebelumnya selalu mengimpor gula dari Cina beralih menjadi mengimpor gula dari Thailand karena lebih murah. Poin ketiga, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat laju pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia mencapai 5,05% secara tahunan year on year di kuartal 2 2019. Angka itu melambat dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya, yakni 5,27%. Yang keempat itu ada menurunnya nilai investasi. Perang dagang dua negara terbesar tersebut meningkatkan risiko berinvestasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang dapat terlihat dari menurunnya nilai investasi portofolio di pasar domestik. Poin terakhir berkaitan dengan poin dengan sebelumnya, yang dimana
nilai investasi menurun, tetapi perang dagang tersebut membuat Amerika Serikat menetapkan biaya masuk bagi produk impor Cina yang sangat tinggi. Hal itu tentu memberatkan pengusaha di Cina. Para pengusaha pun terpaksa melirik atau berpindah negara lain yang tidak terlibat perang dagang untuk merelokasikan investasi mereka. Jadi, Indonesia berkesempatan untuk menjadi negara pilihan bagi pengusaha dan merelokasikan investasi mereka. Tetapi Indonesia juga harus bersaing dengan negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India. Jadi, dalam poin nilai investasi terdapat keuntungan positif dan negatif bagi Indonesia sendiri. Selanjutnya, berikut adalah daftar pusaka yang dimana dijadikan sumber-sumber dari materi sebelumnya. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Faiz. Oke, cukup sekian presentasi kami mengenai perang dagang antara Amerika Serikat versus Cina. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami ucapkan mohon maaf. Di sini kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.